You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maldiman Sukri dalam channel Maldiverse. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat gelap terang. Lebih tepatnya teknik dalam membuat gelap terang. Ya, jadi sini kita akan menggunakan 3 buah benda ataupun objek. Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah bola, yang ketiga adalah balok. Kita masing-masing memberikan masing-masing satu teknik kepada benda-benda tersebut. Yang pertama, tekniknya disebut dengan teknik arsir. Kalian pasti sangat familiar dengan kata-kata arsir ini. Yang kedua, kita menggunakan teknik dussel. Dan yang ketiga, kita menggunakan teknik blok. Nah, jadi masing-masing kita sesuaikan dengan benda yang ada di bawahnya. Nah, apakah teknik arsir kepada benda kubus, kemudian nanti teknik dussel kepada bola, dan teknik blok kepada balok. Nah, di sini kita juga menentukan arah sumber datangnya cahaya. Dari mana cahaya kita sesuaikan dari posisinya masing-masing. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Bagian yang didatangi oleh cahaya biasanya akan terang, sedangkan bagian yang membelakangi cahaya akan lebih gelap. Atau akan sangat gelap pastinya. Nah, bagian itu akan gelap nantinya. Baiklah, di sini kita akan buat tanda saja biar lebih gampang. Nah, bagian gelap di sebelah sini, bagian sedang di sebelah sini ya, bukan terang ya, tapi sedang. Kita hapus dulu. Nah, bagian sampingnya itu seharusnya dia sedang. Kemudian bagian atas itu terang. Itu juga pada bola. Tapi kan bentuknya bola, kita buat dia di samping aja seperti ini. Bagian atas karena cahaya dari atas terang, bagian tengah mid ya. Itu sedang, sedangkan bagian bawahnya itu gelap. Seperti inilah posisi nanti. Nah, begitu juga nanti pada balok, posisinya juga karena cahaya dari atas, maka bagian atasnya terang, bagian sampingnya itu gelap karena belakang cahaya, sedangkan bagian depannya kita buat sedang. Nah, sekarang kita sudah punya posisi masing-masing. Sekarang kita mulai dengan arsir. Arsir kita menggunakan garis ya. Arsir itu garis. Di bagian gelap kita menggunakan garis dengan kerapatan yang sangat tipis, jadi sangat rapat ya. Kita tumpuk garis-garis secara rapat menggunakan roll agar hasilnya lebih rapi. Tanpa roll juga bisa, tapi kurang rapi. Jadi kita menggunakan roll. Kalau bisa tidak ada garis yang bertimpah, tapi garis memiliki jarak walaupun jaraknya itu sangat tipis. Disitulah yang dimaksud dengan teknik arsir ya. Itu membuat yang gelap, buatlah jarak antara garisnya itu sedikit ataupun pendek ataupun tipis ya. Nanti hasilnya akan menghasilkan kesan yang gelap. Nah, hasilnya seperti inilah kira-kira di bagian gelap. Ya, perhatikan aja video ini dengan seksama. Kalian akan paham hasil nanti seperti apa. Ya, ini adalah bagian yang gelap untuk kubus dengan menggunakan teknik arsir. Jadi hasil seperti ini ya. Kalian bisa lihat kan, kalau dari jauh kita lihat itu gelap. Kalau dari dekat itu padahal adalah kumpulan dari garis yang diberi jarak seperti itu. Kemudian ke bagian yang sedang, kita menggunakan garis juga, tapi dengan jarak yang agak renggang. Mungkin jaraknya dua kali dibanding daripada yang gelap tadi. Jadi hasilnya nanti tidak akan terlalu gelap, tidak akan terlalu hitam terlihat dari jauh. Dia akan sedikit lebih abu-abu atau sedang lah, seperti itu. Nah, lihat ya, seperti itu. Kemudian bagian yang terang. Bagian yang terang kita menggunakan garis juga karena ini masih teknik arsir. Namun garisnya buatlah sangat jarang. Mungkin 3 sampai 4 atau 5
lebih jarang dibandingkan yang gelap. 2 kali atau 3 kali dibandingkan yang sedang. Jadi garisnya sangat minim sehingga hasilnya terlihat terang seperti itu. Nah, beginilah kira-kira hasilnya guys. Oke, inilah kubus dengan menggunakan teknik arsir ya. Arsir atau menggunakan teknik garis-garis. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sampingnya, teknik Dussel yang nomor 2. Kita tidak menggunakan pensil mekanik, kan terlalu tajam, runcing, dan tipis, kecil. Kita menggunakan pensil biasa, pensil balok dengan 8B. Karena dia melengkung, hasilnya juga nanti melengkung ya, atau Dusselnya. Bagian bawah, bagian yang tergelap kita jangan menggunakan lurus seperti itu, tegak, tapi kita menggunakan miring ya, cara megang pensilnya. Dengan miring, maka permukaan pensil yang akan ke permukaan kertas nanti lebih banyak. Jadi dia untuk membuat kesan Dussel itu lebih bagus. Nah, Dussel itu juga seperti menggunakan bubuk-bubuk serbuk daripada mata pensil ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia bagian bola ini, kita tidak membuatnya sejajar ya, horizontal vertikal, tapi kita membuatnya mengikuti pola dari bola itu sendiri. Jika polanya melingkar, ya kita buat melingkar Dusselnya seperti ini. Begitupun tadi dengan teknik arsir. Kalau arsirnya pada bola, arsirnya juga harus mengikuti bentuk bolanya, yaitu melingkar. Nggak boleh dia lurus-lurus seperti itu ya. Nah, seperti inilah kalau dia teknik Dussel. Buat sehalus mungkin jangan terlihat garis. Itulah bedanya Dussel sama arsir. Kalau arsir harus itu terbuat dari garis, sedangkan Dussel tidak boleh terlihat garis di sana. Kalau masih ada terlihat garis, maka hasil Dussel kalian itu dianggap salah. Bagian mid mulai dikurangi tekanannya. Bagian gelap tadi beri tekanan kalau Dussel ya. Sedangkan bagian yang sedang kurangi tekanannya. Ke bagian yang terang hilangkan tekanannya makin lama. Hanya seperti pensil yang menggores tanpa bantuan tangan kalian. Tangan kalian cuma menggerakkan saja, tidak menekan ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan jari untuk memblend atau mencampur, untuk memberikan kesan gradasi yang lembut, yang halus antara bagian terang ke bagian yang gelap, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan teknik Dussel. Tapi kalau tangan kalian tidak ingin kotor, kalian bisa menggunakan tisu ya, tisu yang lembut ya pastinya. Nah, beginilah yang dimaksud dengan teknik Dussel. Nah, ini kita perhalus lagi. Kalian bisa lihat dari mana arah sumber cahaya ya. Karena untuk membuat sebuah gambar yang realistis ya, umumnya kita gunakan adalah teknik Dussel. Kalau membuat gambar yang artistik, kalian bisa menggunakan teknik arsir ya, karena kesan goresan itu terlihat dan lebih artistik lah. Kalau dia untuk buat realis, hyper realis, biasanya digunakan teknik Dussel seperti itu. Pengerjaannya juga lebih cepat. Kalau arsir kalian lama sekali untuk membuat garis-garisnya, tapi kalau Dussel bisa dengan di blend dengan tangan kalian, dia lebih cepat ya. Nah, inilah hasilnya teknik Dussel ya. Sekarang kita beralih ke teknik yang terakhir, yaitu teknik block. Teknik block ini ada sebenarnya perpaduan dari teknik arsir dan juga teknik Dussel. Kita buat bagian yang gelap semua rata, tanpa ada gradasi, tanpa ada garis, tanpa ada blend, tapi semuanya padat. Sebenarnya lebih bagus menggunakan cat ya, padat, hitam semuanya, rata, tidak boleh ada gradasi sana. Sedangkan bagian yang terang kita buat abu-abu semua. Tapi karena di sini kita menggunakan pensil, kita ya sesuaikan saja. Kita acak aja ya, kita goreskannya acak aja seperti. Yang penting dia semua bagian yang abu-abu ya abu-abu, nggak boleh situ ada gelap terang di situ lagi. Di bagian gelap hitam, bagian yang abu-abu yang sedang ya sedang abu-abu seperti itu. Jadi kita menggunakan pensil 2B untuk yang bagian abu-abu. Yang gelap, yang hitam kita menggunakan pensil 8B. Tapi kalau kalian cuma punya satu pensil ya gunakan tekanan ya. Perbedaan tekanan, bagian yang gelap tekanannya lebih tinggi, bagian yang sedang atau abu-abu ini gunakan tekanan yang lebih rendah seperti itu. Nah, beginilah hasilnya ya. Inilah yang masuk dengan teknik blok. Di blok dia semua di blok ya. Kalau blok itu di blok semua, nggak boleh disisakan gradasi atau apapun, atau ada garis-garis, nggak boleh. Dia penuh warnanya sesuai
tingkat kegelapannya. Jadi kira-kira seperti ini, karena kita menggunakan pensil hasil seperti ini ya. Yang terakhir, bagian yang terang. Bagian terang tidak perlu digoreskan apapun, biarkan dia tetap terlihat terang, karena dia sudah blok putih, yaitu menghasilkan terang. Nah, inilah hasilnya guys. Jadi beginilah cara membuat teknik gelap terang pada karya gambar kita.